salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mesaro SSIT Embiomed. Kualifikasi pendidikan saya D4 bidang pendidik Poltekkes Kemenkes Padang. S2 saya di Universitas Andalas Padang yaitu Magister Biomedik dengan peminatan kesehatan ibu dan anak. Saya merupakan dosen program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Dharma Lambau Padang. Selanjutnya, pada program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, spesialisasi mata kuliah yang saya ampu adalah Anatomi dan Fisiologi 2, yaitu Anatomi dan Fisiologi pada sistem panca indera, reproduksi, pencernaan, urinarius, dan saraf, yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya yaitu biomedik, di mana mata kuliah ini terdistribusi di semester genap yaitu mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Pada hari ini saya akan menjelaskan metode pengajaran saya dengan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum lebih lanjut, saya menjelaskan mata kuliah saya. Di sini saya terlebih dahulu menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, mode pembelajaran pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi 2. Pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi 2 membahas tentang anatomi dan fisiologi pada sistem panca indera, reproduksi, pencernaan, urinarius, dan saraf yang merupakan sebagai dasar untuk mencapai kompetensi klinikal coder. Dengan mengikuti mata kuliah Anatomi dan Fisiologi 2 ini, diharapkan mahasiswa mampu beberapa hal, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan struktur dan fungsi pada sistem panca indera, memahami, menjelaskan dan fungsi sistem pencernaan, memahami dan menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi, memahami, menjelaskan struktur dan fungsi sistem saraf, memahami dan menjelaskan struktur dan fungsi sistem cairan otak dan sumsum tulang belakang. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik pembelajaran dalam 14 kali pertemuan. Adapun beberapa topik pembelajaran yang saya sampaikan kepada mahasiswa dengan media online antara lain, yang pertama, anatomi dan fisiologi sistem panca indera meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Yang kedua, anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita. Yang ketiga, anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria. Yang keempat, anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Yang kelima, anatomi dan fisiologi sistem saraf pusat. Yang ketujuh, anatomi dan fisiologi sistem saraf tepi. Yang kedelapan, anatomi dan fisiologi sistem cairan otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pengajaran yang akan saya gunakan yaitu DEA. Yang pertama, Delivery, yaitu bagaimana saya akan menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa yaitu dengan active learning, tutorial, diskusi, praktek menggunakan media gambar. Dengan cara ini, saya yakin mahasiswa lebih siap untuk mengerjakan tugas setiap minggunya. Yang kedua, ada interaction. Bagaimana saya akan berinteraksi dengan mahasiswa? Ada beberapa metode saya berkomunikasi dengan mahasiswa. Yang pertama, di dalam kelas saya selalu memotivasi mahasiswa untuk berperan aktif dalam mengemukakan anatomi dan fisiologi pada sistem panca indera, reproduksi, pencernaan, urinarius, dan saraf agar terjadi komunikasi dua arah. Yang kedua, menggunakan media grup WA sebagai sarana di luar kampus atau di luar kelas selama 24 jam dengan pemberian kasus-kasus atau tugas anatomi dan fisiologi pada sistem panca indera, reproduksi, pencernaan, urinarius, dan saraf dengan menggunakan media pembelajaran
Zoom meeting. Karena masa pandemi, kami di Stikes Dharma Lampau Padang menggunakan metode daring dalam proses pengajaran. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu asesmen. Asesmen adalah bagaimana saya dalam menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan dan komitmen yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Di kontrak perkuliahan saya menjelaskan sistem penilaian supaya mahasiswa tahu hak dan kewajiban yang didapat selama kuliah di mata kuliah yang saya ajar, yaitu yang pertama, untuk UTS penilaiannya diambil 30%, untuk UAS 30%, untuk tugas 20%, untuk keaktifan atau presentasi itu 15%, kemudian untuk kehadiran 5%. Untuk sistem penilaian, kami di Stikes Dharma Lampau Padang sudah menggunakan sistem online, yaitu SIADAP, Sistem Administrasi Akademik, di mana setiap dosen pengampu mata kuliah dapat mengakses dan memasukkan nilai di sistem tersebut, maka akan keluar bobot penilaian dari SIADAP-nya. Baiklah, berikut saya akan memaparkan metode pembelajaran saya secara online dengan menggunakan Zoom Meeting. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Sesuai kontrak perkuliahan kita yang lalu, saya sudah menjelaskan beberapa topik-topik materi, yaitu salah satunya ada anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita. Sebelumnya, saya akan share materi saya. Oke, anatomi dan fisiologi reproduksi wanita. Sebelum saya masuk materinya, saya terlebih dahulu akan bertanya kepada saudara, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu anatomi terlebih dahulu? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Reski Melvita. Anatomi adalah cabang dari ilmu logi yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup atau potong-potongan tubuh, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Reski. Ada lagi yang ingin menambahkan apa itu definisi dari anatomi? Saya, Bu. Ya, silakan. Ilmu yang mempelajari anatomi yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Oke, betul semua ya. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur dari organ pada tubuh manusia. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi anatomi dan fisiologi sistem dari reproduksi wanita. Ini dia, pertama kali kita lihat definisi dari anatomi. Anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Itu yang dikatakan anatomi. Kemudian, kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Alat reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua, yaitu ada bagian interna dan ada bagian eksterna. Di sini alat reproduksi wanita itu berada di bagian tubuh seorang wanita, yaitu yang disebut panggul. Secara anatomi, nilai reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian yang terlihat dari luar, itu kita kenal dengan genitalia eksterna. Kemudian ada bagian yang berada di dalam panggul, yaitu genitalia interna. Jadi prinsipnya bagian reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Oke. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada bagian interna. Bagian interna ini yang pertama itu terdiri dari ovarium, kemudian ada oviduk atau kita kenal dengan tuba falopii, kemudian ada uterus atau endometrium, kemudian ada serviks,
dan kemudian ada vagina. Ini adalah merupakan bagian interna dari reproduksi wanita. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada namanya ovarium. Ini terlihat pada gambar. Ada terlihat gambarnya induk di dalam reproduksi wanita. Ini dia. Ada, Bu. Ovarium atau Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Ada, Ini ada indung telur atau kita kenal dengan nama ovarium. Itu merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi sel telur atau ovum dan menyekresikan hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi di sini letak dari ovarium. Ya. Kemudian yang kedua itu ada oviduk atau kita kenal dengan tuba falopii. Ini dia tuba falopii, seperti saluran ya. Ini berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Itu adalah fungsi dari tuba falopii. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak kita lanjut. Yang ketiga, ini ada uterus, ya. Uterus ini merupakan tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, uterus itu mampu mengembang hingga 500 kali. Ya, jadi ini namanya uterus, tempat berkembangnya embrio. Oke. Kemudian ada namanya vagina. Ini dia vagina, yaitu tempat penis saat kopulasi. Kopulasi ini sama dengan saat bersenggama dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Jadi vagina ini adalah merupakan tempat proses kelahiran bayi, ya. Selanjutnya itu adalah genitalia interna. Kemudian kita membahas tentang genitalia eksternal pada wanita. Yang pertama ada namanya mons pubis. Ini dia mons pubis, ya. Ini merupakan bantalan jaringan lemak dan kulit yang terletak di atas simfisis pubis. Ada terlihat ini mons pubis di atas simfisis pubis? Ada, Bu. Ada, Bu. ada, Bu. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya labia mayora. Labia mayora di sini adalah dua lipatan kulit longitudinal yang merentang ke bawah dari mons pubis dan menyatu di sisi posterior perineum atau kulit antara pertemuan dua lipatan ini dan anus. Ini yang dikatakan labia mayora. Ya. Kemudian ada namanya labia minora. Labia minora ini adalah dua lipatan kulit di antara labia mayora. Ya. Lipatan ini mengandung kelenjar sebasea dan beberapa kelenjar keringat. Ini dia labia minora. Kalau labia mayora itu yang di luar, kalau labia minora ini yang di dalam. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Bu. Oke. Kemudian yang keempat ada namanya klitoris. Klitoris ini homolog. Homolog ini artinya sama kalau pada reproduksi pria adalah penis pada laki-laki, tetapi lebih kecil dan tidak memiliki mulut uretra. Bagian ini banyak mengandung saraf dan sangat sensitif. Jadi klitoris ini sifatnya sangat sensitif dan banyak mengandung saraf. Itu yang dinamakan klitoris. Ini dia bagian klitorisnya. Ya, ini adalah namanya klitoris, ya. Kemudian ada namanya vestibula. Vestibula ini merupakan area yang dikelilingi oleh labia minora. Vestibula ini menutupi mulut uretra, mulut vagina, dan ductus kelenjar Bartholin. Oke. Kemudian yang keenam ada namanya orificium uretra. Itu adalah jalur keluarnya urin dari kandung kemih. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Bu. Oke. Selanjutnya yang ketujuh bagian eksterna itu ada namanya mulut vagina. Mulut vagina ini terletak di bawah orificium uretra. Itu dia namakan mulut
vagina. Bagian yang ke-8 di genitalia eksterna ada namanya himen atau kita kenal dengan selaput darah. Selaput darah di sini adalah suatu membran yang berbentuk dan ukurannya bervariasi melingkari mulut vagina. Itu yang dinamakan himen. Ini dia himen ya. Merupakan selaput darah. Oke. Itu dia bagian interna dan bagian eksterna dari reproduksi wanita. Sebelum saya lanjut ke fisiologi alat reproduksi wanita, saya akan bertanya kepada saudara, bagian-bagian interna reproduksi wanita, ada yang bisa bantu menjawab? Silakan. Apa saja bagian organ-organ reproduksi wanita? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Bagian internanya itu ada ovarium, kemudian tuba fallopi, ada rahim atau uterus, kemudian ada vagina, kemudian ada cervix. Oke, betul sekali ya Claudia. Bagian-bagian organ reproduksi, bagian interna dari wanita itu pertama ada apa tadi? Tuba fallopi, kemudian ada ovarium, ada vagina, Tuba fallopi, ovarium, ada mulut rahim atau cervix, kemudian rahimnya. ya. Oke, Yang pertama itu ada ovarium, kemudian tuba fallopi, ketiga rahim, kemudian cervix, kemudian vagina. oke, terima kasih Claudia. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk organ reproduksi eksterna, itu ada yang bisa bantu? Silakan. Apa saja bagian organ reproduksi eksterna? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Colin. Baik, nama saya Carolina Gata. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Bagian eksternalnya ada 8, yaitu yang pertama mons pubis, yang kedua labia mayora, yang ketiga labia minora, yang keempat klitoris, yang kelima vestibula, yang keenam orifisium, yang ketujuh mulut vagina, dan yang kedelapan himen. Oke, terima kasih Caroline. Ya, betul sekali ya. Ada 8 bagian dari organ reproduksi eksternal wanita. Oke, sampai sini paham saudara mana antara organ reproduksi eksternal ataupun organ reproduksi interna? Sudah paham? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Baik, saya akan lanjut materi hari ini dengan fisiologi anatomi reproduksi wanita. Yang pertama, fisiologi alat reproduksi wanita itu kita lihat berdasarkan fungsinya. Alat reproduksi wanita itu mempunyai 3 fungsi, yaitu pertama ada fungsi seksual, kemudian ada fungsi hormonal, dan yang ketiga itu ada fungsi reproduksi. Jadi 3 fungsi reproduksi wanita, seksual, hormonal, dan ada reproduksi. Oke. Kemudian yang kita lihat pertama, fungsi seksual itu berperan adalah vulva dan vagina. Kelenjar pada vulva ini dapat mengeluarkan cairan yang nantinya berguna sebagai pelumas pada saat senggama. Senggama ini adalah saat berhubungan suami istri. Selain itu, vulva dan vagina juga berfungsi sebagai jalan lahir. Yang kedua, itu ada fungsi hormonal. Fungsi hormonal di sini itu sebagai peran indung telur dan rahim di dalam mempertahankan ciri kewanitaan dan pengaturan haid. Perubahan-perubahan fisik dan psikis yang terjadi sepanjang kehidupan seorang wanita erat hubungannya dengan fungsi dari indung telur yang menghasilkan hormon-hormon wanita yaitu estrogen dan progesteron. Kemudian selanjutnya fungsi reproduksi. Di sini tugas reproduksi dilakukan oleh indung telur, saluran telur dan rahim, di mana sel telur yang setiap bulannya dikeluarkan dari kantung telur pada saat masa saluran telur untuk kemudian bertemu dan menyatu dengan sel benih pria atau kita kenal dengan spermatozoa. Jadi sel benih pria itu adalah spermatozoa, membentuk organisme baru yang disebut zigot, dan pada saat inilah ditentukan jenis kelamin janin dan sifat generiknya. Oke,
Sampai sini ada yang ingin saudara tanyakan? Silakan. Sudah paham? Ada berapa fungsi dari reproduksi? Alat reproduksi wanita? Sudah, Bu. Ada berapa fungsinya? Ada 3, Bu. Ya, oke. Apa aja tadi? Fungsi seksual, Oke. fungsi Oke. Fungsi seksual. Fungsi apa lagi tadi? fungsi hormonal, Ya. fungsi dan fungsi reproduksi, Bu. Oke. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Oke. Ada yang ingin saudara tanyakan? Silakan. Tidak, Bu. Tidak? Oke, kalau tidak ada, sebelum saya tutup perkuliahan hari ini, saya ingin saudara menyampaikan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Silakan. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pertemuan kita hari ini? Ada yang bisa bantu? Silakan. Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita? Silakan. Claudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Rahmagita. Ya. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelas kita pada hari ini. Sistem reproduksi wanita itu terbagi menjadi 2, yaitu organ-organ yang berada di luar tubuh atau disebut dengan organ eksternal reproduksi, organ-organ yang berada di dalam tubuh yaitu organ internal reproduksi. Organ eksternal reproduksi wanita terdiri dari mons veneris, labia mayora, labia minora, dan klitoris. Sementara bagian organ produksi wanita ada vagina, uterus, tuba infundibulum, dan ovarium. Oke. Dan berdasarkan fungsinya, alat reproduksi wanita dibagi menjadi fungsi seksual, yang kedua fungsi hormonal, dan yang ketiga fungsi reproduksi atau melanjutkan keturunan. Oke, terima kasih Siska. Ya, itulah kesimpulan pertemuan kita hari ini, anatomi dan fisiologi pada sistem reproduksi wanita. Jadi, anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita pada organ reproduksi wanita itu terbagi menjadi 2. Ada bagian interna dan ada bagian eksternal. Eksternal. Oke, sampai sini saudara paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, jika saudara sudah paham semua, kita akhiri saja pertemuan perkuliahan kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, itu tadi cuplikan metode pengajaran saya kepada mahasiswa dengan metode online. Baik, itu saja yang bisa disampaikan di video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.